Masih bersama saya di segmen 5. Oke, kita masuk segmen 5 teman-teman semuanya. Masih semangat? Harus semangat selalu tentunya. Di segmen 5 ini kita akan membahas cara menanamkan nilai moral dan contoh penerapan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi nanti saya akan memberitahu tips and trick nih cara menanamkan nilai moral dan contoh penerapannya bakal seperti apa aja. Jangan sampai di skip, kita akan membahas yang pertama 5 cara menanamkan nilai moral pada anak. 5 cara menanamkan nilai moral pada anak. Yang pertama, ajarkanlah kejujuran. Hal yang mendasar menyebabkan seseorang berbohong adalah kebiasaan di waktu kecil sehingga bisa terbawa sampai kita dewasa. Oleh karena itu penting sekali mengajarkan kebiasaan bersikap jujur pada anak-anak seusia dini. Orang tua perlu memberikan penjelasan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebahagiaan dan kebohongan yang hanya indah di awal, tapi membawa penderitaan sepanjang hidup. Sekecil apapun perbohongan tetap saja akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan. Jadi kejujuran itu tidak memandang usia, harus kita terapkan mulai dari kita kecil sampai kita lansia nanti gitu. Karena kejujuran itu menjadi satu hal yang fundamental yang bermanfaat entah kita di sekolah nanti, kemudian di lingkungan sosial, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Kalau kita sudah memiliki sikap jujur, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh lingkungan sekitar kita gitu. Tentunya akan ada banyak badai di tempat kerja ya. Akan ada tawaran-tawaran yang sifatnya akan menjerumuskan gitu, yang mengarah ke hal-hal yang tidak baik, ke negatif, apalagi tentang uang. Nah, itu sangat sensitif sekali dan sangat riskan sekali. Tentunya kalau kita sudah punya sifat jujur sejak dini, harusnya dalam keadaan apapun, mau sebesar apapun nilai uang yang kita tawarkan, kalau itu tidak didapatkan dengan cara-cara yang baik, kita harus ketahui dan kita harus berprinsip bahwasanya uang itu tidak boleh kita dapatkan dengan cara hal-hal yang kotor. Yang kedua, latihlah tanggung jawab. Tanggung jawab ini penting sekali diajarkan kepada anak sejak dini. Orang tua bisa mengajarkan pada anak senantiasa meminta maaf apabila melakukan kesalahan terhadap orang lain. Sebaiknya orang tua memberikan penjelasan kepada anak bahwa meminta maaf adalah bentuk dari tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Ini juga penting untuk ditanamkan pada kita sejak dini, pada anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti, bahwasanya kita itu harus bertanggung jawab minimal kepada diri kita sendiri. Kalau kita mampu bertanggung jawab atas diri kita sendiri, kita akan lebih mudah ketika diberikan tanggung jawab oleh orang lain nantinya. Nah, itu yang harus kita jaga, yang harus kita selalu ingat bahwasanya apa yang kita mulai itu juga harus yang kita selalu selesaikan. Kemudian cara selanjutnya adalah mengajarkan sikap menyayangi, sikap saling care, sikap saling berempati gitu. Di sini perlunya orang tua mengajari sikap menyayangi di antara anggota keluarga. Saling menyayangi merupakan salah satu sikap untuk menciptakan persaudaraan antar sesama manusia. Sebagai orang tua kita harus mengajarkan bahwa menyakiti orang lain adalah sikap yang tidak benar dan akan berdampak buruk. Ajarkanlah bahwa menyakiti itu bentuknya tidak hanya perbuatan, tapi juga lewat ejekan yang kita ucapkan. Akhirnya anak akan menghargai dengan orang yang usianya lebih tua dan menyayangi dengan usianya yang lebih muda. Yang berikutnya, tanamkan sikap disiplin. Dengan mengajarkan anak disiplin, maka pola hidup akan lebih teratur dan tersistematis, sehingga moralitas anak akan terbiasa untuk dilatih disiplin, berperilaku baik dan benar. Seperti halnya, ini mungkin sepele, tapi mungkin disiplin ini merupakan kunci anak bisa patuh pada orang tua maupun pada guru maupun di lingkungan yang lainnya. Dan yang terakhir, cara menanamkan nilai moral anak adalah mengajak bergaul. Cara ini untuk mengajarkan anak bergaul dengan orang lain. Orang tua yang sering mengajak anaknya bergaul, membiasakan anaknya berkomunikasi dengan orang lain, tentu akan memahami bagaimana cara menghargai sesama. Ajarkanlah anak-anak kita untuk berteman dengan baik tanpa memilih status sosial teman yang lainnya.
Supaya apa? Supaya anak bisa bersikap baik terhadap semua orang, sesama orang, tidak memandang bulu, tidak memandang status sosial. Itu mungkin cara penanaman nilai moral pada anak. Kemudian contoh penerapannya gimana? Contoh penerapannya juga tentunya yang pertama harus berbicara dengan sopan kepada orang tua maupun orang lain. Usahakan kita sebagai anak atau sebagai orang tua harus bisa saling sopan antara satu dengan yang lainnya. Saling menyadari bahwa tidak semua orang bisa mengimplementasikan berbicara dengan sopan kepada orang tua atau orang lain gitu. Mereka yang sering berbicara kasar kepada orang tua adalah bentuk moral yang buruk. Ingat, perkataan itu merupakan perbuatan atau sikap Anda. Kemudian yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah contoh tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai moral positif, sementara individu yang mencemari dan merusak lingkungan adalah contoh perilaku amoral atau moral yang buruk. Nah, ini juga termasuk manner atau kebiasaan baik yang harus kita selalu ajarkan. Antrilah sesuai dengan urutan. Menunggu dalam antrean untuk memesan giliran secara teratur adalah bentuk positif dan nilai moral. Kebanyakan orang-orang di lingkungan sekitar kita sangat sulit untuk mengantri secara teratur, yang menunjukkan betapa buruknya moral kebanyakan orang di sekitar kita. Jadi kita juga harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Mentang-mentang atau karena dia adalah anaknya yang punya toko tersebut, punya jabatan di toko itu, kemudian dia merasa layak untuk mendapatkan antrean yang paling depan atau tidak antri sesuai urutan gitu, itu tidak boleh. Kita harus mampu membiasakan sikap antri yang sesuai dan harus urut sedini mungkin. Kemudian menjaga ketenangan lingkungan selanjutnya, ini adalah tindakan yang menguntungkan dan menghindari kebingungan, contoh moral positif. Sedangkan bagian yang membuat kebisingan dan mengganggu kenyamanan orang adalah tindakan moral yang buruk atau tidak baik. Nah, itu mungkin beberapa contoh-contoh penerapan nilai moral yang saya sampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya gitu. Nah, itu dia pembahasan mengenai penanaman nilai moral pada remaja. Jangan lewatkan untuk terus menonton kursus video sekolah kepribadian di tema-tema yang lain. Ada tema tips parenting, pengembangan karakter pada remaja, dan pembekalan soft skill di dunia kerja. Nah, nanti bisa Anda akses linknya di sini. Langsung saja, nanti Anda akan mendapatkan banyak hal yang mungkin belum Anda ketahui. Jadi sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya dan di tema selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye.